Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Majlis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kita pada hari ini, mari bersama-sama, mari selalu dan senantiasa kita menyampaikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat, Tuhan yang selalu mencurahkan taufik dan hidayah karunia-Nya kepada kita selaku hamba-hamba ciptaan-Nya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Selanjutnya, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, pertama tentu kepada diri khatib sendiri, dan selanjutnya kepada kita semua majelis Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah senantiasa, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan kesanggupan dan upaya kita masing-masing. Hari ini adalah tanggal 1 Muharram tahun 1447 Hijriah. Bagi kita orang Islam, bagi kita orang Muslim, inilah tahun baru. Kita orang Muslim ini ada 2 tahun baru. Pertama tahun Hijriah, tahun Islam. Yang kedua tahun Masehi, tahun barunya itu Januari. Bulan Muharram ini di dalam Islam mempunyai kelebihan-kelebihan, mempunyai kemuliaan-kemuliaan bersama dengan 3 bulan lainnya, yaitu 4 bulan termasuk golongan bulan haram, bulan suci. Haram untuk berbuat yang tidak baik, suci, diberi Allah lipat ganda pahala apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Peristiwa-peristiwa penting terhadap nabi-nabi kita pun banyak terjadi di dalam bulan Muharram ini. Salah satu yang mungkin yang perlu kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita adalah melalui momentum 1 Muharram ini, momentum bulan Muharram ini, kita akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, kita akan memperbanyak kemuliaan-kemuliaan yang bukan hanya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berguna, bermanfaat bagi saudara-saudara kita sekalian. Satu ketika, dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Amir bin Jam'uh al-Ansyari, orang tua
berumur sudah tua dan berharta banyak, menghadap bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, umur saya ini sudah tua. Saya diberi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kepada siapakah yang lebih utama saya sedekahkan, saya berikan harta ini ya Rasulullah? Dan dalam bentuk apa ya Rasulullah? Alamat dan bentuk apa yang paling mulia, yang paling utama diberikan kepada saudara-saudara kita?" Rasul termenung, Rasul terdiam, karena belum ada pertanyaan seperti ini sebelumnya. Dalam termenung Nabi, dalam terdiam Nabi, turun wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril. Itulah ayat yang kita bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, kata Allah, qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu, kepada siapa yang lebih utama diberikan harta ini? Jawablah, berikan kepada ibumu, berikan kepada bapakmu. Urutan keduanya adalah kepada wal akrabin, dan saudara-saudaramu. Baru yang ketiga dan keempat, wal yatama wal masakin, kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, orang miskin. Kemudian yang kelimanya, wabnis sabil, orang-orang yang putus perbekalan di dalam perjalanan. Masa Rasulullah tentu sama-sama kita tahu, ada kabilah dari satu negeri ke negeri lain, sering perbekalannya putus, sering airnya putus, sering makanannya putus. Situlah tempatnya. Ketahuilah, kata Allah, setiap perbuatan baik itu nampak tidak nampak oleh manusia, Allah mengetahui. Bersedekah pun kita kalau tidak tahu siapapun, Allah Maha mengetahui. Dari sini saudara-saudaraku sekalian, bagi kita yang sedang, yang kebetulan mempunyai kelebihan-kelebihan, saling bantulah saudara-saudara kita yang 5 golongan itu. Tapi urutannya pertama ayah dan ibu, ibu dan ayah kita. Bagaimana kalau ibu kita pun ada, ayah kita pun ada? Enggak ada masalah, karena ini sedekah. Justru kepada ayah dan ibu itu diberikan, ibu dan ayah itu diberikan, atau saudara-saudara diberikan, mendapat 2 pahala, 2 golongan pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahim antara anak dengan orang tuanya, kasih sayang antara anak dan orang tuanya. Demikian juga kepada wal akrabin, adik-adik kita, kakak-kakak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yatim. Itu pun yang terdekat dulu, baru yang lebih jauh. Kemudian orang miskin dan orang yang putus perbekalan dalam perjalanan. Ini yang kelima, mungkin sudah jarang di tempat kita. Itu yang pertama, tuntunan Islam untuk saling membantu mengurangi kemiskinan sesuai dengan materi yang ditetapkan oleh pengurus Masjid Ruhama hari ini. Yang kedua, bagi kita orang Islam ada zakat mal, ada zakat hasil pertanian, hasil perdagangan, hasil perkebunan, hasil usaha, bahkan jasa pegawai negeri sipil. Alhamdulillah, di Aceh Tengah ini seluruh pegawai negeri sipil yang bergaji setiap bulan otomatis sudah disepakati dititipkan sebagai zakat mal, zakat pendapatan 2,5%. Belum lagi zakat pengusaha, belum lagi zakat hasil perkebunan, belum lagi zakat
hasil perdagangan dan lain-lain. Nah, sekitar tahun 2015 atau 2014, yang 2,5% itu saudara-saudaraku jamaah yang mulia, jumlahnya 1,5 miliar. Setiap bulan tidak ada kegiatan apa-apa, langsung dipindahkan dari gaji si A menjadi rekening Baitul Mal. 1,5 miliar. Tambah yang lain-lain bisa-bisa 2 miliar. Mungkin sekarang dah lebih besar lagi. 2 miliar sebulan. Nah, ini adalah bahagian daripada membantu saudara-saudara kita yang sesuai urutannya. Juga di Baitul Mal itu adalah fakir, miskin, baru urutan-urutan yang lain. Kemudian negara kita juga mengamanahkan bahwa pendiri-pendiri negara ini pada saat memproklamirkan 1945 yang lalu, kebanyakan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh agama lain, tapi sepakat kepedulian terhadap orang miskin itu nomor satu. Satu pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan, tepatnya di pasal 34. Fakir miskin, anak terlantar dibiayai, diurus oleh negara. Kemudian ayat berikutnya, semua warga negara mendapat pelayanan kesejahteraan sosial. Kalaulah para penyelenggara negara, kalau penyelenggara pemerintahan, ini hati-hati saudara-saudaraku, pejabat-pejabat sampai kepada kepala dusun, perhatikan siapa yang paling berhak mendapat perhatian atau bantuan pemerintah. Jangan salah alamat dosa yang menyampaikan itu. Kantor pos alamatnya kepada Aman Polan di Tansaril, diberikan kepada Inan Polan di Baliatu, salah dosa dia. Hati-hati. Pelajari apa tugas sebagai pejabat atau penyelenggara pemerintahan. Kalaulah 3 sumber ini saja saudara-saudaraku sekalian, baik dari Al-Baqarah 215 tadi, petunjuk, maupun dari Baitul Mal, tambah lagi dari pemerintah pusat dan daerah, kalau itu terwujud, rasanya tidak ada lagi orang terlantar, tidak ada lagi orang miskin, tidak ada lagi orang yang anak-anak makan sekali satu hari, apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang yang kurang baik. Perhatikan betul-betul. Oleh karena itu, pejabat pemerintah yang paling rendah kalau di Aceh Tengah ini, kepala dusun, harus rajin-rajin lihat rakyatnya. Si A itu tidak pernah nampak, ini sudah 2 minggu kemana? Mungkin dia malu keluar karena sakit, mungkin dia malu keluar karena anaknya tidak makan. Karena orang kita ini ada budaya malu meminta, malu memberitahu. Tapi kita sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus peduli. Kita sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengelola anggaran zakat mal harus peduli. Perbanyaklah lihat situasi lapangan, perbanyaklah lihat masyarakat kita. Lebih bagus kita ke lapangan daripada di kantor. Kantor cukup orang-orang administrasi saja. Kita lihat biar kita tahu bagaimana kondisi, siapa yang perlu dibantu rumah, siapa yang perlu dibantu bahan pangan, siapa yang perlu dibantu modal kerjanya supaya bangkit daripada kemiskinan. Dengan modal yang cukup kuat itu, dengan amanah yang cukup kuat ini, kami kira tidak sulit bagi kita. Hanya saja kita proaktif, Bapak Ibu sekalian. Ini amanah kita, supaya proaktif. Lihat semua saudara-saudara kita
ada yang perlu bantuan, dibantu sesuai dengan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan orang-orang saudara-saudara kita yang miskin, apalagi yang fakir, anak-anak yang tidak bisa sekolah karena bajunya robek, karena sepatunya robek, terbantu sangat dengan 3 ini saja. Pertama Al-Baqarah 215, yang kedua zakat mal, yang ketiga ikuti petunjuk pemerintah. Dengan 3 itu saja, tidak ada anak-anak yang tidak pakai sepatu sekolah, tidak ada anak-anak yang robek bajunya sekolah, sehingga mentalnya, jiwanya mundur. Kadang-kadang baris pun di belakang dia karena sepatunya robek, baris pun di belakang dia karena sepatunya robek, karena bajunya robek. Di mana kita sekarang? Di mana kita sebagai orang Islam yang mampu, yang tidak menjalankan apa itu Al-Baqarah 215 itu? Di mana kita penyelenggara pemerintah sekarang tidak menyelenggarakan apa yang diamanahkan sebagai tugas kita? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam forum yang singkat khutbah ini ada manfaatnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, wala zikrullahi akbar.